Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan yang masih berzikir untuk dilanjutkan. Seperti biasa kami lanjutkan untuk kuliah subuh pada hari Sabtu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas limpahan rahmat, karunia, berkah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita ditakdirkan untuk bangun di pagi hari, kemudian melaksanakan ibadah yang utama, ibadah yang mulia dan ibadah yang cukup berat, yakni melaksanakan sholat subuh berjamaah. Iman di dalam diri kita akan menjadi sempurna tatkala dibuktikan. Bukan hanya kalimat, bukan hanya kata-kata yang kita ucapkan, apalagi hanya sekedar apa yang tersimpan di dalam hati, tetapi iman perlu dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan. Dan perbuatan itulah yang disebut sebagai amal soleh. Maka senantiasa dalam Al-Quran disebutkan innalladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang beriman dan beramal soleh. Itulah yang akan mendapatkan kebahagiaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga keimanan kita yang telah ada ini kita mampu untuk membuktikannya di dalam ibadah kita sehari-hari. Utamanya adalah kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian pada hari Sabtu. Seperti biasa kita akan mengkaji atau mengaji, yakni tahsin atau perbaikan dan sedikit pemaknaan dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Utamanya kita awali dengan surat-surat pendek. Hadirin sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah berlalu kita membahas surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Jadi kita dari An-Nas naik ke atas sudah sampai surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Baik. Berikutnya kita akan mempelajari surah Al-Quraisy. Jadi surat itu berurutan dan urutannya tidak boleh diacak-acak dan kita semestinya menghafal urutan-urutan tersebut. Semestinya dari atas, tapi karena yang pendek-pendek dari bawah maka kita dari bawah. Kalau dari atas sebelum Al-Quraisy ada Al-Fil ya. Al-Fil, Al-Quraisy baru Al-Ma'un. Kita dari bawah maka di atas Al-Ma'un ada Al-Quraisy ya. Satu surah pendek saja yang sebagian besar dari kita juga hafal ya. Tetapi problemnya, masalahnya juga ya inilah apabila dulu kita menghafalnya hanya dengar-dengar saja ya. Ada imam yang membaca, kita dengarkan, kita tidak rinci mendengarkannya, terkadang dari jauh, tidak melihat kepada mushaf, sehingga hafalan kita tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Maka kewajiban kita berikutnya ya menyempurnakan. Ya, tidak ada salahnya kembali dilihat, kembali dipelajari. Baik, 4 ayat dari surah
Quraisy. Kita bahas sedikit demi sedikit ya, nanti baru kita baca bersamaan ya, setelah saya ulas beberapa dari ayat-ayat yang kita baca. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 berbunyi li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Kesalahan umum yang pertama pada huruf fa. Ya. Orang kita membacanya pi ya, atau diganti fa dengan huruf p. Ya, maka kekeliruan ya sering kita ulang bahwa di dalam bahasa Arab tidak ada aksara p, yang ada fa. Ya. Jadi harus bernafas, harus ada nafas yang keluar. Ya. Jelas fa, fi, fu. Ya, tidak pa, pi, pu, ya, seperti itu. Dan ini sulit, khususnya bagi orang-orang kita, orang-orang Sunda. Bukan tidak bisa, tetapi karena memang membiasakan yang salah. Ya. Semua jadi salah. Ya. Alfa jadi alpa, ya. Afanza jadi apanja. Ini perkara-perkara yang menyulitkan tatkala belajar Al-Quran. Kalau kebiasaan sehari-harinya juga salah. Maka silakan untuk memperbaiki hal ini, semua huruf-huruf dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris yang kita baca dengan huruf V atau huruf F begitu, itu diucapkan dengan baik. Fa, fi, fu. Jadi kesalahan pertama pada fi. Dan ada banyak yang memanjangkan fi, li'ila fi, fi sini pendek, li'ila fi. Baik, kemudian Quraisy. Kesalahan pada membaca Quraisy biasanya qaf. Huruf qaf ada yang banyak belum bisa atau tidak tahu. Ya. Dari dulu kita li'ila fi Quraisy, ku. Ya, tidak melihat ke Quran sehingga tidak tahu itu qaf apa kaf. Kita sampaikan Quraisy itu dengan qaf, ko, qi, ku, ya. Nyeklok begitu kata orang Jawa. Ya. Qiu hurufnya dalam bahasa Indonesia, ku. Tidak boleh ada desisan atau nafas, ku, itu kaf. Ya. Ku. Dan ini juga huruf yang sulit terkait tidak ada bahasa Indonesia yang menggunakan huruf qi. Kecuali sebenarnya dia bahasa Arab asalnya. Ya. Seperti sodakoh. Ya. Sodakoh itu pakai qaf, tapi sudah jadi bahasa Indonesia dengan kaf. Maka kalau dikembalikan lagi ke asal, dia pakai qaf. Ya. Rizqi dalam bahasa Arabnya pakai qaf, tapi sudah jadi bahasa Indonesia dengan kaf, dengan ka, rizqi. Ya. Nah, ini juga permasalahan ya, bahwa huruf qaf itu sulit karena jarang diucapkan. Sering sebetulnya tetapi dengan bahasa yang sudah dirubah. Ya, dengan huruf yang sudah dirubah. Maka huruf qa ini termasuk yang harus dilatih. Ya. Suara dia bersih. Qa, qi, tu. Beda aja dengan ka, ki, ku. Ya. Qa, qi, tu, ka, ki, ku, itu sangat jauh berbeda. Ya. Tapi sekali lagi, kalau belum terbiasa, ya harus dilatih. Ya. Karena kalau tertukar huruf, ya pada kalimat-kalimat tertentu, nanti menjadi salah maknanya. Ya. Nah, bagaimana melatih huruf qaf ini? Ya, untuk melatih huruf qaf, kita harus tahu posisinya. Ya. Di mana huruf qaf itu? Huruf qaf itu keluar pada pangkal lidah. Ya. Pangkal lidah, jadi bagian lidah paling belakang. Ya. Di belakangnya sedikit huruf kha. Ya. Jadi kalau kha lebih mudah. Ya. Seperti kalau kita mengucapkan kalimat akhir. Ya. Akhir, ya. Kha itu begitu. Dia seperti, mohon maaf, berdahak. Ya. Nah, itu. Kha.
Nah, huruf qaf itu di depannya sedikit. Sehingga untuk melatihnya kita dari kha. Kha, kha, ya. Kha, jangan dilupakan tempatnya. Kha, kha, nah, sampai bunyi gitu. Ya. Atau dengan eng. Karena apabila huruf nun sukun atau tanwin dalam Al-Quran nanti bertemu, maka nun sukun akan menjadi eng. Contohnya min qablikum. Ya. Jadi dibaca min qablikum. Atau an qada zuhrok. An qada zuhrok. Nanti dia dibaca anqo. Nah, untuk membuat huruf qaf ini, maka boleh diambil dari eng. Engko. Engko. Kaditunakeun kalau sudah bisa nanti engke. Nah, ke itu qaf. Ya. Kalau Sunda naon? Engke. Ke pakai kaf. Ya. Nah, kalau sudah bisa pakai qaf, nanti bunyi dia engke. Jadi untuk mengambil huruf qaf ini tidak bisa tanpa latihan. Ya. Engko, engke, khaqo, khaqi. Nah, baru dilatih kalau sudah bunyi qaqiqu, qaqiqu, qaqiqu. Ya. Nah, nanti digabung antara kaf dengan qaf. Qaqi, qaqi, kaku, ya, quki. Nah, digabung-gabung berdua dijajarkan, baca berurutan sampai keduanya tidak salah, ya. Maka pada Quraisy ini qaf, ya. Baik, kita latih dulu huruf fa, ya. Setelah saya dicoba fa. Sama-sama fa, fi, fu, af. Nah, bunyi gitu. Kemudian qaf, ya. Qo, qi, qu, aqo. Nah, ya ada pantulan. Ya. Kalau sudah nanti tinggal dimasukkan. Dan kita harus teliti dan jujur. Saya sudah benar apa belum? Ya. Kalau perlu diucapkan di depan seseorang. Coba didengar saya ucapannya. Ko-nya udah betul belum? Ya. Kalau belum ya wayah dilatih sampai betul. Ini mengenai hal yang akan kita baca tentang Al-Quran. Baik, silakan diperhatikan ayat 1 saya bacakan atau sebelumnya kita ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Liila panjang lah panjang. Liila fiqu liila Quraisy. Silakan. Liila Quraisy. Nah, mohon maaf, huruf belakang shin. Jadi suara dia lebih menyebar sh-nya. Fi Quraisy. Quraisy. Nah, seperti itu. Saya ulang. Liila fi Quraisy. Silakan. Fi Quraisy. Yang belum pernah belajar Al-Quran dengan suara kenceng, ya, mestinya melakukan. Ya, karena suara-suara itu akan menjadi keluar, menjadi bagus kalau belajarnya kenceng. Ya. Seperti anak-anak kalau di sekolah gogorowokan, itu setelahnya enteng suaranya. Baik, ayat kedua. Ya. Ayat kedua, ila panjang. Ila fi-nya, fi lagi. Ila fihim. Ya. Ila fihim.
bukan ilafihim. Fi-nya tetap pendek. Ya. Dicoba. Ilafihim. Coba. Baik. Kalimat berikutnya rihlatash. Ya. Rih itu pakai ha. Bukan rih tapi rih. Dalam bahasa Sunda ada erih. Erih itu naon? Rumput-rumputan itu ya. Erih. Nah, atau perih. Hurufnya ha. Rihlata. Ya. Nah, kita biasa rihlah, itu memang bahasanya rihlah, melakukan perjalanan. Kemudian asyita pakai shin, ya. Dan wassaif ujungnya juga fa. Rihlatasyita'i wassaif. Cobian. Rihlatasyita'i wassaif. Saya gabung. Ilafihim rihlatasyita. Oh iya. Syita taknya panjang pisan. Disebutnya mad wajib muttasil. Dalam qiraah kita, qiraah riwayat Hafs, panjang dia 4 atau 5 harokat. Jadi lebih panjang dari yang sebelumnya. Dari mad-mad biasanya yang hanya 2 harokat. Ila 2 harokat. Maka sederhana, tapi syita taknya panjang. Ila fihim rihlatasyita'i wassaif. Silakan. Ila fihim rihlatasyita'i wassaif. Baik. Kalimat berikutnya. Fal ya'budu fal ya. Suara ain sukun seperti itu. Seperti iyyaka na. Bukan na, tapi na. Ini bukan fal ya, bukan fal ya. Fal ya ain. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Panjangkan. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Silakan. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Nah. Kemudian berikutnya. Allazi, huruf zal. Ini huruf yang harus sering diulang karena sama. Huruf zal ini juga bukan berasal dari bahasa Indonesia. Kalau ada dalam bahasa Indonesia huruf zal itu pasti asalnya bahasa Arab. Contohnya zikir. Zikir bahasa kita tapi dia bahasa Arab asalnya. Ya. Dan jarang yang lain-lain dengan zal, hanya yang saya tahu zikir. Atau kalau bahasa Sunda ada yang sekarang jadi orangnya mengucapkannya pakai D, duriat. Ya. Duriat itu bahasa Sunda, tapi asal dia zurriyah, pakai zal. Nah, makanya jadi sulit karena tidak ada bahasa Indonesianya. Zal harus diucapkan pada ujung lidah, ini ujung lidah, menyentuh ujung gigi seri atas, ini gigi 2 yang depan, yang atas, bertemu ujung ketemu ujung bergetar. Dia tidak punya za, tidak ada desis, dia tidak boleh berza. Za itu zai, ini dia al-za, ya. Allazi bunyinya, bukan zi, bukan ji, apalagi terlalu jauh, ya. Huruf zal itu bunyi dia zi, dan paling banyak kalimatnya allazi. Allazi jama'a mala, allazi banyak sekali terulang. Jadi zal itu ujung lidah, ini lidah ujungnya ketemu ujungnya. Harus begini. Kalau enggak gini enggak bunyi dia. Ya. Kemudian al-to'ah. Hurufnya to. Al-to. Ya, tidak at. Al-to. Dan termasuk huruf qalqalah yang memantul.
Saya yakin tidak banyak memperhatikan. Karena memang hafalnya ngikutin yang salah. Maka hati-hati jadi imam kalau jadi imam, karena dia akan didengar oleh orang dan nanti orang dengar dia kalau salah ya yang ngikutin jadi salah. Tulisannya alto. To itu kalau disukun jadinya kolkolah, memantul. Dan pantulannya seperti fathahnya. Jadi pantulan pada kolkolah itu seperti fathahnya. Kalau dal misalkan, qul huwallahu ahad. Ahad. Aslinya bunyi dia da. Tapi orang dengarnya de. Qul huwallahu ahad. Bukan de. Aslinya bunyi dia da. Qul huwallahu ahad. Ahad. Ya. Tapi memang orang dengarnya de. Enggak apa-apa asal jangan qul huwallahu ahad. Kalau de teuing mah salah ya. Ahad. Nah, kemudian ba misalkan tabbat yada abi lahabi wa tabba bukan wa tabb ya. Nah, tapi kalau sedikit miring enggak masalah. Tapi kalau sampai be begitu ya salah ya. Baik, untuk to seperti fathah. Kalau to di fathah bunyi to. Jadi bunyi qalqalah dia ato. Seperti bilang Mang Ato. Ya. Allazi ato. Bukan ate tapi ato. Ya. Tandanya dia hurufnya to. Ya, baik. Kemudian huruf jim. Pada minju, bukan minju tapi minju. Jim adalah J. Nah, ini kalau J banyak di Indonesia. Kalimat-kalimat yang menggunakan J seperti janji, jujur, ya, jin, jin bahasa Arab. Kemudian jin celana jin. Itu pakai J, ya. Nah, sebagian orang Sunda sekali lagi bukan tidak bisa tapi ditukar-tukar. Antara jim dan zai, antara j dengan z, ya, zakat jadi jakat, zina jadi jina, ya tadi afanza jadi apanja, ini ditukar-tukar. Maka untuk huruf jim perlu latihan karena biasa ditukar-tukar. Min ju', coba lihat. Min ju'. Rata-rata bisa. Kalau suruh coba bilang jujur, jujur. Ya. Jimat, jimat. Hiji, hiji. Bisa. Tapi suruh baca Quran jadi Z. Ya. Nah, ini kekeliruan, maka diperhatikan tidak boleh salah. Baik. Kemudian di ujung ada min hauf. Kebanyakan huruf kho dibaca ha. Min hauf. Begitu. Wa amanahum min hauf, salah. Hurufnya kho. Min kho. Bunyi kho tetap kho. Min khauf. Coba ya. Min khauf. Hauf, sok. Coba aja sendiri. Yang biasa hauf ini salah ya. Kho hurufnya. Ya, maka nanti kalau ada besok bawa handphonenya sambil dilihat di Qur'annya supaya saya juga bisa salah dikoreksi ya. Taib. Ayat ini boleh disambung, boleh diputus. Kalau disambung panjang, saya putus saja. Alladzi, ada panjang di situ. Alladzi kepada at'amahum, nama dia mad jaiz munfasil. Alladzi at'amahum, tahan. At'amahum min ju'. Monggo. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum, tahan, mim ketemu mim, idgham mislain, gunnahnya kuat. Wa amanahum min khawf, mangga. Wa amanahum
min khauf. Baik, saya ulang sekali. Bapak Ibu sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Perhatikan ayunannya atau panjang pendeknya. Ilafihim rihlatash, ya. Rihlatash syita'i was-shayf, ya. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Berikutnya, falyabudu rabba hadzal bait. Yuk. Falyabudu rabba hadzal bait. Alladzi, panjangkan. Alladzi at'amahum min ju'. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf. Kalau disatukan ya, alladzi at'amahum min ju'in. Ada iw ya, kalau dihijikan jadi min ju'in wa amanahum min khauf. Baik, demikian pembacaan surah Al-Quraisy. Bagi yang belum pernah mempelajarinya secara rinci dan mengulang-ulangnya, diperiksa oleh orang lain atau oleh guru, itu perlu dilakukan. Ya, karena tidak cukup kita hanya mengikuti bacaan saya seperti sekali, ya. Tapi ada pengulangan-pengulangan yang harus banyak, apalagi kalau sudah terbiasa salah. Ya. Orang yang sudah bertahun-tahun baca salah, ya, dari kecil salah, sekarang diingatkan itu tidak cukup 20 kali. Ya, kasusnya sering. Ya, saya ngajar seperti ini dan bukan dibiarkan tapi dites satu-satu begitu. Pada saat itu bisa, tapi tempo hari lain dicek lagi sudah salah lagi. Kenapa? Masa lalunya yang sudah terlalu lama dalam keadaan salah. Maka tentu nanti terulang-ulang beberapa kalimat dalam kajian yang lain juga, maka nanti tinggal diingat-ingat bahwa kalimatnya begitu. Contohnya alladzi tadi, alladzi semuanya begitu alladzi dalam surat apapun. Maka kalau sudah mutqin, nanti masuk surat manapun dengan kalimat yang sama, tidak akan salah-salah. Metodenya tidak ada lain kecuali terus mengikuti pelajaran ya, sampai dinyatakan benar-benar sudah mampu. Dan lebihnya lagi karena kita membaca Quran itu hafalan. Dan hafalan itu harus cocok dengan tulisan. Jadi makanya Bapak Ibu tidak baca Quran lewat mushaf nggak masalah, yang penting hafal. Ya, sering saya katakan ibu-ibu jangan tanya boleh nggak baca Quran pada saat haid. Masalahnya bukan baca Quran tapi pegang Quran. Jadi kalau hafal Quran, ya bacalah. Ya, tanpa harus memegang mushaf. Nah, itu yang dipermasalahkan. Maka kita pun kayak gitu. Ya, kalau hafal, dengan hafalan yang benar, tidak masalah. Baca Quran tidak pakai mushaf. Ya, karena intinya kita membacanya. Baik, kita maknai atau sebutkan hal-hal yang terkait dengan surat ini. Surah Al-Quraisy, sebagian ulama menyampaikan
ini jadi satu dengan surah sebelumnya, yaitu surah Al-Fil. Karena dalam kisah dalam sirah Nabawiyah memang ada keterkaitan antara surah Al-Quraisy dan surah Al-Fil. Ada kisah yang bersambung di sana. Baik. Surat ini masuk bagian dari surah Makkiyah. Surah Makkiyah, yaitu surah-surah yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi surah Makkiyah itu definisinya memang dia diturunkan di Mekah, tapi tidak cukup itu. Ya, karena nanti ada surat yang diturunkan di Mekah, tapi nama dia surah Madinah atau Madaniyah. Karena periodenya sudah melewati beliau hijrah ke kota Madinah. Jadi surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah, utamanya memang yang benar-benar diturunkan di Mekah. Baik. Ayat 1 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala liilafi. Ilaf ini bukan ilafi. Karena fi itu sendiri dalam bahasa Arab ada maknanya. Kalau tidak dikaitkan dengan kalimat yang lain. Fi artinya di atau pada. Ya. Kita ada di dalam masjid, fil masjid. Tetapi fi di sini ikut ke liila. Jadi tidak boleh liila fi Quraisy. Nah, kalau kita memutusnya nggak boleh begitu. Ya. Liila fi Quraisy. Nah, motongnya salah. Mestinya liila fi Quraisy. Nah, karena fi-nya ikut ke liila. Ya. Makanya maknanya bukan fi tapi disambungkan liila li dengan atau karena ilaf itu kebiasaan. Liilafi karena kebiasaan. Ya. Kebiasaan siapa? Quraisy, orang-orang Quraisy. Bahasa orangnya Quraisy. Bangsa Quraisy, Quraisy. Yaitu bangsa di tengah-tengah penduduk Mekah yang merupakan satu kaum yang terhormat, yang dari sinilah leluhur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu Quraisy, sukunya suku Quraisy. Yang suku Quraisy ini sudah berturun-temurun diberikan kepercayaan untuk mengurus Ka'bah. Ya. Mengurus Ka'bah itu ya mengurus tempatnya, kemudian kalau ada ibadah haji memberikan makanan kepada yang berhaji, dan haji ini ada sebelum Islam datang. Ya, dengan haji jahiliyah tentu saja berbeda dengan haji setelah Nabi Muhammad diutuskan. Menyembah Allah juga menyembah berhala haji mereka. Ya, maka Nabi datang membersihkan Masjidil Haram, Ka'bah dari berhala-berhala, kemudian menetapkan ibadah haji yang sesuai dengan tauhid, tidak lagi menyembah berhala. Dan itulah kaum Quraisy yang kemudian turun-temurun itu menjadi penguasa Ka'bah dan menjadi suku yang terhormat, dan dari yang terhormat itulah lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak sembarangan suku ini menjadi terhormat karena memang punya kebiasaan yang baik. Ya. Jadi berbicara jahiliyah, jangan kata mereka jahiliyah itu bodoh dalam pengertian nggak bisa berhitung, nggak bisa berniaga. Ya. Jadi kejahiliahan itu menggunakan perkara-perkara yang salah untuk perkara-perkara yang baik. Itu kejahiliahan yang dimaksud. Jadi ketika mereka membunuh bayi perempuan bukan karena tidak ada tujuan. Tujuannya supaya terhormat, supaya tidak malu di hadapan kawan-kawannya, supaya gengsinya tinggi. Nah, itu tujuannya. Ya itu tujuannya baik tapi salah caranya. Seperti diminumnya khamr, minum-minuman keras, itu bukan tanpa tujuan mereka melakukannya, tetapi justru untuk menghormati tamu. Ya. Jadi kalau kita
pengen minum seperti itu, ya balik lagi ke masa itu. Hidup di tengah-tengah kaum Quraisy. Kalau bertamu tuh bukan teh manis, bukan kopi, tapi khamr. Semakin khamr mahal, semakin menandakan orang itu berkelas. Jadi itu jahiliyah seperti itu. Dan tentu saja ada hal-hal yang tetap menjadi baik, yaitu tentang kejujuran, tentang keuletan, ya, sehingga bangsa Quraisy dikenal sebagai kaum yang pedagang yang ulung, ya, peniaga yang baik. Sampai-sampai bisa membuka perjalanan ke luar negeri untuk perdagangan. Inilah yang disebut kebiasaan orang-orang Quraisy yang ada yang sampai sekarang menjadi baik dan diadopsi menjadi ajaran agama seperti menghormati tamu. Ya. Sampai hari ini syariat kita Nabi Muhammad SAW sangat menghargai tamu. Ya. Fal yukrim doifah kata Nabi, dan muliakanlah tamu. Tapi caranya ya, tidak diberi arak ya, tetapi disuguhan dengan ya minimal cai-cai namanya. Nah, tidak masalah. Taib. Apa kebiasaan dalam ayat ini yang disinggung? Ilafihim, yaitu kebiasaan mereka rihlata, melakukan perjalanan, ya, bepergian. Nah, bahasa ini dipakai di sekarang kata anak-anak kita sebagian kalau pelesiran mengatakan rihlah, ya, maksudnya mengadakan perjalanan. Ya. Tidak sembarang perjalanan, tetapi perjalanan dalam setiap kondisi, yaitu asyita pada saat musim dingin, wassaif dan musim panas. Jadi dibuka jalur perdagangan ke luar negara pada musim dingin maupun musim panas oleh orang-orang Quraisy. Sehingga Mekkah menjadi negara yang terkenal selain memang ada Ka'bah karena memang jalur perdagangan. Jalur perdagangan yang dibuka pada musim panas dan musim dingin. Sampai di sini memanglah patut dicontoh. Ya. Sebagian kita usaha itu tergantung musim. Ya, kalau dia biasa usaha misalkan dagang gorengan gitu ya, itu terkait musim dingin biasanya. Kalau musim panas rada haroream, kurang rame gitu. Demikian pula yang dagang makanan dingin seperti es dan lain-lain. Dia tergantung cuaca. Kalau musim dingin rada males ya, karena yang belinya mungkin jarang. Nah, semestinya dibuat sistem, dan memang benar orang-orang zaman sekarang sudah tidak lagi memperhatikan sistem atau iklim. Jadi kalau orang jualan es yang konvensional tuh yang didorong-dorong, memang itu terkait itu. Ya. Tapi sebagian orang yang berpikir lebih, jadi jualan esnya itu dalam bentuk portable begitu ya, seperti es krim. Yang itu tidak kenal musim. Bahkan musim dingin kadang-kadang tetap dicari. Karena bukan lagi ngincer orang kepanasan, tapi ngincernya anak-anak. Yang kadang-kadang anak-anak mah nggak peduli, mau dingin mau panas. Nah ini berawal dari kisah-kisah dalam Al-Quran, manusia membuat perhitungan-perhitungan dalam perdagangan. Bisa sampai sekarang orang tidak lagi memperhatikan musim ketika berdagang. Ya, tidak seperti pada masa lalu. Baik, hadirin yang hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah diantara dua hal yang disebut sebagai keutamaan, kehebatan orang-orang Quraisy. Tetapi yang terjadi dengan keistimewaan yang ada, ini mirip dengan Bani Israel. Bani Israel itu satu kaum yang dipuji oleh Allah. Kebaikan diberikan banyak kepada Bani Israel, tapi membangkang kepada nabinya. Ya, baik Nabi Musa maupun Nabi Isa. Ya. Adapun orang-orang Quraisy mempunyai kemampuan lebih, sebetulnya sudah menyembah kepada Allah, tapi dengan kondisi cara menyembah yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mencampur ibadahnya dengan kepada selain Allah.
Jadi berbuat syirik itu bukan semata-mata orang tidak percaya kepada Allah atau menyembah selain Allah. Justru yang disebut syirik itu seseorang menyembah Allah disertai dengan menyembah selain Allah. Jadi bapak-bapak punya istri satu, kemudian punya istri lagi, yaitu syirik, bersyarikat, ya. Seperti itu. Nah, jadi orang-orang musyrikin Quraisy itu menyembah Allah, tahu, makanya dalam ayat Al-Quran banyak. Ketika ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit, mereka jawab Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, demikian pula dalam ayat ini disinggung kenapa dengan segala kemampuan yang ada, dengan kehebatan yang ada, mereka menyembah Allah disertai penyembahan kepada selain Allah. Utamanya di Ka'bah. Maka ayat ini, ayat berikutnya menyinggung. Kenapa demikian? Falya'budu, mestinya mereka menyembah, beribadah, Rabb hadzal bait. Rabb, pemilik. Hadzal bait, rumah ini maksudnya Ka'bah. Mestinya yang disembah itu yang menciptakan mereka, yang menciptakan kota Mekah, yang menciptakan kaum Quraisy, yang menciptakan rumah atau Ka'bah itu, atau pemilik Ka'bah itu saja, tidak disertai penyembahan kepada selainnya. Jadi ini bantahan kepada sebagian orang-orang modern yang mengatakan itu cenah orang Islam, sama saja mereka menyembah berhala. Berhalana segi opat cenah. Ya, berhalanya segi empat, persegi empat, tidak ada bentuknya. Ya, batu sama batu, cium batu sama cium batu, kata mereka. Ya, maka kita katakan kita bukan menyembah itu tanah, itu Ka'bah, bukan, tapi menyembah pemilik dari Ka'bah atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Ka'bah itu ada sebagai pemersatu saja, sebagai penentu arah. Makanya kalau kita ditanya, sholat ngadep kemana? Kakulon, sanes kakulon, maksudnya ke Ka'bah. Ka'bah kita ada di area barat, ya, miring sedikit. Ya. Miring ini bisa pas, bisa tidak. Ya, karena satu derajat kemiringan berlaku di satu titik, kesananya bisa panjang. Jadi sebetulnya tidak harus terlalu pas, begitu. Kecuali memang bisa benar-benar pas. Ya, kalau hanya kira-kira oh ya miring sakit, enggak. Yang penting memang arah kita di barat, ya, itu sudah mencukupi. Tapi kalau mau dipas-paskan ya silakan. Ya. Jadi kita di depan Ka'bah, di luar Ka'bah, semua ibadah diarahkan ke Ka'bah, bukan maksud menyembah Ka'bah, tetapi menjadi satu titik sehingga terjadi kesamaan. Maka kalau kita berada di Masjidil Haram, Ka'bahnya di mana? Ka'bahnya di tengah-tengah. Ya, orang sholat tuh bikin lingkaran. Ya. Nah, kalau kita di sini nggak kelihatan, seperti bikin lurus saja. Jadi kalau digabung seluruh dunia tetap Ka'bah adalah di tengah-tengah yang dilingkari oleh manusia. Jadi Allah mengingatkan kepada orang-orang Quraisy agar hanya menyembah Allah, yaitu pemilik Ka'bah, bukan selainnya. Baik. Yaitu pemilik Ka'bah ini sekaligus alladzi at'amahum, yang telah memberikan mereka makan. Ya. Secara tidak kita sadari, kita tuh makan dari rizki. Ya. Rizki yang kadang-kadang kita mengira itu kita yang mengambilnya, kita yang mengusahakannya. Ya. Karena memang begitu prosesnya. Ya, kita yang menanam, ya, dari tanaman itu buah-buahan ada, seperti kita yang mengusahakan. Ya, kita bekerja, kemudian dapat gaji, seperti kita yang mengusahakan. Ya, tidak, jangan ribut. Ya, tidak mencoba mencari ujungnya, dari mana asal rizki ini. Ya. Tanaman-tanaman bisa hidup di bumi ini memang begitu saja. Itu yang harus dipermasalahkan. Biji yang kita masukkan ke dalam tanah itu tidak bisa dia hidup tanpa dihidupkan oleh
oleh Allah. Maka itu maksudnya rizki itu dari Allah. Ya. Kita mendapatkan gaji dari bos kita, dari pimpinan kita atau lembaga kita. Ya. Apakah dari situ benar-benar keluar itu rizki? Tidak. Ya. Ada banyak sumber yang terkait yang semuanya diintegrasikan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai terakhir, kalau memang itu bukan rizki kita, sudah dipegang, hilang. Karena kita harus paham, ketika kita sampai hari ini masih makan, masih ada tabungan, itu dari Allah. Yang memberikan adalah Allah. Sehingga yang seperti itulah yang layak disembah. Ya. Jadi kenapa orang kalau ditanyakan kepada mereka yang menyembah berhala misalkan, situ nyembah berhala, memang berhala ngasih apa? Seperti itu kan? Mereka tidak akan bisa jawab. Karena memang berhala makan sendiri saja nggak bisa. Kalaulah mereka dikasih makanan sesajen, itu tuh nggak dimakan. Kalau kita jahil, ambilin aja tuh jeruknya, apelnya. Boleh makan begituan? Boleh Pak. Ya. Tapi perbuatannya melanggar hukum, mencuri tetap. Ya. Tapi kalau ada apel gitu ya, buah-buahan ada di depan berhala, tidak apa-apa dimakan, tidak haram ya. Tapi kalau ada sembelihan itu haram. Daging-dagingannya haram, tapi buah-buahnya tidak. Tapi menjadi haram kenapa? Mencuri ya. Tetap mencuri disebutnya. Apa kemudian ditajong teh. Ditendang, dihancurin nggak boleh juga. Apa pelanggarannya? Yang melanggar hak orang lain. Toleransi dalam beragama. Ya biarkan. Tapi itu semua kita jelas tidak ada fungsinya. Ya, dimakan juga tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayusyrikuna dalam surah Al-A'raf ayat 191 192, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang dia sendiri tidak bisa menciptakan apapun, bahkan menciptakan dirinya? Berhalanya saja dibuat oleh manusia. Wala yastati'una lahum nasron wala anfusahum yansurun. Ya, dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Dikisahkan seorang sahabat, orang tuanya masih suka nyembah berhala. Satu hari karena kesel sudah diingatkan tidak wae ikut, maka sahabat ini membawa berhala itu dimasukkan dia ke comberan. Diinjak-injak. Kan ditanyakan oleh orang tuanya, kemana berhala yang biasa aku sembah? Ya itu, di comberan. Dimarahi oleh orang tuanya. Lalu dia katakan, bagaimana engkau menyembah sesuatu yang dia saja tidak bisa membela dirinya, menolong dirinya tatkala dimasukkan ke dalam comberan. Ini berhala Bapak Ibu ya. Kita sebagai Islam, ini kembali kepada masalah kesyirikan, terkadang bukan menyembah berhala, tetapi memberhalakan sesuatu. Ya, sebagian kita punya batu cincin. Sieun mun tinggalan teteh. Kenapa? Menganggap cincinnya bisa melindungi dirinya. Ya. Dan dia nggak sadar kalau cincin itu nggak ada apa-apanya. Kalaulah benar memang ada kekuatan pada cincin itu, maka biasanya disitulah letak kesyirikannya, karena dalam cincin itu ada bersembunyi jin. Ya. Khodamnya itu bangsa jin. Jadi pertolongannya bukan dari cincin tapi dari jin. Ya. Taib, intinya mereka orang-orang Mekah mestinya bukan menyembah berhala bersama dengan Allah, tapi menyembah Allah saja. Tidak berbuat musyrik atau syirik, karena sewajarnya bahwa mereka faham Allah lah yang memberi makan kepada mereka, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman. Hadirin yang saya hormati dan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kota Mekah sampai hari ini adalah masih menjadi negeri yang paling aman dibanding dengan negeri di seluruh penjuru dunia. Dan itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi keamanan itu datang atas pertolongan dari Allah. Ya, maka di luar Mekah itu tidak aman. Ya. Maka dalam kisah para sahabat kita kenal sahabat nama beliau Abu Dzar al-Ghifari. Ya, Jundub bin Junadah nama beliau. Itu perampok yang di sekitar Mekah. Di luar kota Mekah berani merampok, tapi di Mekah nggak berani. Ya. Jadi keamanan kota Mekah itu memang dijamin oleh Allah. Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan." Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami menjadikan negeri mereka yaitu Mekah adalah negeri yang aman. Wa yutahattafun nasu min haulihim, sedangkan di sekitarnya manusia saling merampok. Dan dibuktikan Allah menjamin keamanan kota Mekah dengan dihancurkannya setiap kekuatan yang akan menyerangnya jika kekuatan itu tidak benar. Contohnya diserbunya Mekah oleh pasukan bergajah nanti dalam surah Al-Fil. Ini dihalau oleh Allah. Tidak sempat membuat kegaduhan di kota Mekah. Di pinggiran kota Mekah mereka dihalau, dihancurkan. Setiap kekuatan yang tidak benar yang akan masuk Mekah itu dihancurkan oleh Allah. Ya. Maka ketika futuh Mekah, ketika Rasulullah kembali dari Madinah menuju Mekah, ya, di bagian akhir episode kehidupan beliau setelah sekian lama berhijrah dan maunya haji saja ke Mekah sebetulnya, tetapi terjadi kemudian futuh Mekah. Mereka masuk ke kota Mekah dengan aman dan dengan itu mereka orang-orang kafir menjadi faham ini yang benar. Ini yang benar, ya. Jadi mereka beriman. Makanya wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia makin berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah karena melihat para sahabat dan nabinya masuk kota Mekah dengan aman. Berarti ini benar. Kalau salah pasti hancur. Ya. Maka inilah bantahan kepada sebagian orang yang mengatakan orang-orang Arab itu kurang ajar. Ya, mereka yang memfitnah mereka sebagai Wahabi. Ya. Kalau mereka Wahabi memang salah, itu hancur. Karena sampai hari ini mereka yang ngurusin Ka'bah. Dan ditakdirkan mereka baik-baik saja. Ya. Berarti apa pelanggarannya? Apa salahnya? Seperti itu. Sebagian orang luar biasa memfitnah negara Arab dengan macam-macam tuduhan. Ya. Yang paling kuat adalah tuduhan Wahabi sebagai penumpah darah manusia yang lain. Sampai hari ini orang berhaji aman-aman saja. Ya. Itu juga pembuktian. Salah satu pembuktian Arab itu sebagai penguasa khususnya Mekah dan Madinah adalah diridhoi oleh Allah yang mereka baik-baik saja. Ya, karena kota Mekah memang dilindungi oleh Allah dan setiap yang tidak baik dihancurkan. Ya, dan inilah yang ditegur oleh Allah dalam surah Al-Quraisy kepada orang-orang Quraisy yang mereka hidup di Mekah, dapat rizki dari Mekah, aman di Mekah, tahu kalau Tuhan itu adalah Allah, tetapi mereka melakukan penyembahan kepada Allah juga kepada selain Allah. Itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan nanti kisah tentang bagaimana seorang Abu Thalib, Abdul Muthalib, siapa beliau? Kakeknya Nabi SAW. Tatkala sudah kepepet, tidak lagi mampu melawan Abroha dengan pasukannya, itu kota Mekah dibiarkan. Ya, kata dia, saya punya unta-unta ini. Itu dia Ka'bah ada yang punya. Biar dia saja yang urus. Betul. Ya. Ka'bah diurus oleh Allah. Tidak ada satupun penduduk Mekah yang membela tatkala akan ada serangan dari Abroha. Takut mereka. Ya. Tetapi diselamatkan oleh Allah dengan dikirimkan burung-burung. Seperti yang nanti kita kaji dalam surah Al-Fil.
Baik, segera itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat-ayat atau surat yang pendek yang penting bagi kita. Alhamdulillah kita semua sekarang adalah orang-orang yang yakin kepada Allah, diciptakan oleh Allah, diberi rizki oleh Allah. Maka kepada yang seperti itulah kita harus menyembah. Dan menyembah kepada Allah harus murni. Ya, murni. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kita diperintahkan kecuali hanya memurnikan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak berbuat syirik, yang paling besar tentu saja membuat tandingan sesembahan. Yang kecil-kecil ini yang sering kita ingatkan, sekedar kita mengandalkan kepada benda-benda di sekitar kita yang dia bisa memberi manfaat, itu ada kesyirikan. Ya, percaya kepada jimat, percaya kepada tatoyur, jangan pergi-pergi hari ini hari sial dan seterusnya. Jangan nikah pada hari sekian-sekian, nanti bakal begini-begini, itu tatoyur, itu semua bagian dari kesyirikan yang terlarang dalam agama kita. Baik, semoga kita bisa memurnikan akidah kita dan membaikkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pelajaran kita adalah memperbaiki bacaan Al-Quran yang mulai biasa rutin, dipersilahkan ya. Dan pada perjumpaan-perjumpaan yang berikutnya, maka ya saya sekali-kali ini ya, ngetes begitu. Pak Riki silakan baca. Nah, ternyata bacaannya lebih bagus Pak Riki ngajar di sini. Saya yang dengerin misalkan. Nggak masalah juga ya. Bapak, begitu baca ternyata bacaan lebih bagus dari saya. Gantian ngajar nanti. Baik, semoga bermanfaat. Nanti rekamannya bisa dilihat di YouTube yang diterbitkan oleh DKM Nurul Iman Masjid Bestira. Segera itu, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.